Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu kedua sesudah Natal. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Sentul. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 9 yang menyatakan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Di setiap janjiku dan setiap doa
Jemaat persilakan duduk. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Terkadang kami merasa apa yang kami perbuat adalah tindakan kami yang paling benar tanpa mengindahkan perintah dari-Mu. Dengarlah doa dan pengakuan umat-Mu ini ya Tuhan. Tuhanku, ampuni dosaku, dosaku dalam pikiranku dan perkataanku. Ampuni dosa tindakanku, Yesusku, di kaki salibku sujud. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab pasal 1 Yohanes ayat 1. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang menyatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari kita siapkan hati bersama dengan keluarga masing-masing. Secara pribadi kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami telah memasuki minggu pertama di tahun 2021, dan kami terus ingin dibimbing oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah suluh, adalah terang bagi jalan kami di tengah dunia yang penuh dengan cobaan, godaan, dan tantangan. Dalam kegelapan dunia ini, kami mendapatkan terang dari firman-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Allah kepada kami, terangi hati dan pikiran kami, tuntun kami. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang telah Engkau berikan akan memampukan kami mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Hari ini dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Kalau kita memperhatikan rangkaian pelayanan atau janji-janji kita yang ada di gereja, kita melihat ada 3 momen yang diungkapkan oleh manusia dalam janjinya kepada Tuhan. Janji yang pertama ketika dibaptis. Lalu kemudian janji yang kedua, ya dengan segenap hatiku, adalah ketika disidih. Janji yang ketiga adalah janji ketika memasuki kehidupan rumah tangga bagi yang menikah. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh manusia?
dalam rangkaian untuk melakukan janji itu, ketika anak dibaptis, orang tualah yang mengatakan janjinya akan terus mendidik anak-anak terkasih. Ketika di CD, seseorang atau pemuda mengatakan janjinya untuk tetap komitmen setia pada Tuhan. Dan janji dari pasangan suami istri yang menikah, janji mereka untuk setia sebagai suami atau istri. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana praktek dari pernyataan janji tersebut. Kalau manusia begitu mudah, karena kita adalah manusia yang rapuh, tapi bukan karena kita menganggap kita rapuh, lalu kemudian kita gampang untuk menyimpang dari janji kita, lalu kemudian memutuskan hubungan janji kita dengan Tuhan atau dengan suami dan juga dengan istri. Yang jelas kalau Tuhan sudah berjanji, Bapak Ibu terkasih, dan hari ini kita melihat sesuai dengan temanya adalah perjanjian yang abadi. Dalam perjanjian yang abadi ini kita melihat siapa yang berjanji dan perjanjian dengan siapa. Perjanjian Allah dan Nuh. Kita ingat bagaimana peristiwa yang terjadi sebelumnya sehingga ada perjanjian Allah dan Nuh. Bahwa kehidupan manusia sudah begitu rusak sekali, sudah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi hanya ada satu keluarga saja yang setia, yang tidak melakukan kejahatan, yaitu keluarga Nuh bersama dengan istrinya dan juga kemudian anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan juga bersama istri mereka. Nah, kemudian kita ingat bagaimana Allah ingin melenyapkan manusia yang sudah diciptakannya karena Allah kecewa sekali, Allah sedih, Allah tersakiti melihat tingkah laku dari manusia yang melakukan kejahatan. Tapi di balik Allah marah itu, Allah melihat ada satu keluarga yang begitu amat sangat mengasihi Allah, yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan atau yang melakukan kejahatan. Dan Allah memanggil Nuh, Allah mempersiapkan Nuh untuk menyiapkan satu bahtera, dan kemudian bahtera itu dalam ketaatan kita membayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa Nuh begitu taat sekali ketika dengan detail Allah menyampaikan panjangnya sekian bahtera ini, lebarnya sekian, tingginya sekian, dan Nuh dalam ketaatan dia berupaya untuk membangun bahtera tersebut. Begitu selesai bahtera itu, lalu kemudian Allah juga memerintahkan agar dia dan juga semua isi keluarganya untuk masuk dalam bahtera tersebut. Dan kita lihat apa yang terjadi dalam kondisi ketika mereka sudah masuk ke dalam bahtera tersebut. Air bah lalu kemudian menggenangi permukaan bumi, banyak yang kemudian lenyap dan hanya Nuh dan keluarganya. Makna janji Allah menunjukkan bahwa Allah hidup dan mengikat dirinya untuk manusia yang telah diciptakannya. Jadi kita lihat bahwa ketika Allah berjanji kepada Nuh, berarti Allah kita adalah Allah yang hidup dan dia sungguh mengikat dirinya untuk manusia yang telah diciptakannya. 40 hari lalu kemudian apa yang terjadi? Nuh dan keluarga keluar dari bahtera tersebut dan melihat sudah tidak ada air bah lagi, dan kemudian Nuh dan keluarganya mengucapkan syukur kepada Allah. Mereka mempersembahkan korban, mereka bersyukur kepada Allah di langit yang cerah, di tempat yang sangat cerah sekali, dan kemudian Allah berjanji dengan busur, ada busur di awan, dan itulah yang kita sebut dengan pelangi. Dan ini adalah satu bentuk pemeliharaan Allah, Bapak Ibu terkasih, bahwa pemeliharaan Allah adalah kepastian yang dapat kita andalkan dalam ketidakpastian. Berbicara soal provide, yaitu provide, pemeliharaan Allah yang merupakan satu kepastian yang dapat kita andalkan di tengah ketidakpastian hidup. Itu yang menjadi bagian penting dari perjanjian Allah dan Nuh. Apa bahasa Ibraninya perjanjian? Bahasa Ibraninya perjanjian adalah beritz. Beritz itu menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang amat sangat mengerti bahwa manusia itu lemah, dan kemudian Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, maha adil mengikat perjanjian dengan manusia yang begitu rapuh tersebut supaya kemudian Allah mau memelihara kehidupan manusia ini. Nah, kata berit dalam perjanjian ini merupakan kesepakatan antara dua orang atau kelompok. Dan di sini dua orang itu adalah dua kelompok ini, dua pihak ini adalah Allah yang maha tinggi dan manusia, dan perjanjian ini adalah antara Allah dan juga Nuh. Kalau kita melihat makna dari perjanjian yang tadi kita baca dari ayat 1 dalam pasal 9 tadi ini,
kita melihat bagaimana Allah sangat menghargai kehidupan manusia yang sudah diciptakannya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 10, kita lihat bahwa dalam pasal 9 ini Allah mengulangi perintahnya kepada Nuh. Ini sama perkataannya, mirip sekali dengan dalam Kejadian pasal 1. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian Allah memerintahkan agar manusia beranak cucu dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Jadi satu hal yang menggembirakan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang amat sangat menginginkan agar manusia itu terus menerus memperhatikan juga keadaan bumi untuk merawat dan juga memeliharanya. Ini dalam bahasa, dalam studi ekologi, adalah studi di mana kita harus memperhatikan lingkungan kita. Ekologi adalah merupakan bagian di mana manusia bisa hidup. Ekologi harus diperhatikan bukan sebagai objek yang bisa akan membuat manusia merusak alam demi kepentingan diri sendiri, tetapi ekologi adalah alam lingkungan sebagai subjek yang sama-sama sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihargai, yang harus dirawat, yang harus ditangani dengan sangat baik supaya tidak terjadi eksploitasi. Dalam pemahaman iman GPIB, alam dan sumber daya merupakan bagian di mana kita harus menghargai alam sebagai ciptaan daripada Tuhan, dan ini merupakan contoh bagaimana manusia pun juga diberi wewenang untuk memakan apa yang sudah Tuhan ciptakan, yaitu khususnya tumbuh-tumbuhan. Yang menarik di sini Bapak Ibu, dalam perjanjian ini, dalam kitab Kejadian pasal 1, kita lihat bahwa Allah mengizinkan manusia untuk memakan makanan tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak mengizinkan makanan daging. Tetapi di sini ada ikan disebutkan. Engkau boleh memakan ikan di lautan, di ayatnya yang kedua Bapak Ibu ya. Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di bumi dan ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Makanya waktu kemarin di Natal itu ada gambar seekor babi yang lagi mengeluarkan air mata gitu ya, karena sudah siap-siap disantap oleh keluarga-keluarga untuk dipotong, untuk dipanggang gitu. Jadi berdasarkan inilah mereka bilang, inilah kami yang mentaati firman Tuhan, maka babi ada di meja makannya lalu disantap bersama. Sedangkan babi itu dari gambarnya dia menangis beruraian air mata, siap-siap dijadikan sebagai saksang. Saksang itu makanan orang Batak ya. Kalau orang Manado itu daging babi diapain tuh? Dibikin brenebon. Kalau orang Toraja diapain ya daging babi? Dimasukin ke bulu bambu ya. Sedap itu mereka. Diizinkan supaya mereka itu bisa terpelihara hidupnya. Tapi ada peraturan yang lain, hanya daging yang masih ada nyawanya, itu darahnya janganlah kamu makan, tidak boleh makan darah. Karena darah menunjukkan tanda kehidupan. Jadi satu pihak ada dalam perjanjian ini ada perkataan-perkataan di mana Allah sungguh menata kehidupan alam ini, dan kemudian manusia diminta untuk terus berkembang biak, dan kemudian juga manusia itu diizinkan untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menikmati ciptaan Allah, yaitu dengan makan dari tumbuh-tumbuhan dan juga daging binatang. Nah, Bapak Ibu terkasih, ini adalah rangkaian sekali lagi janji Allah kepada manusia supaya manusia itu hidupnya terpelihara. Dengan demikian kalau kita lihat dalam gambar slide berikutnya, ada tangan Allah yang menatang bumi, dan ini merupakan janji pemberian Allah kepada satu keluarga yang hanya kepada Nuh, lalu kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kemudian janji Allah itu, pemeliharaan itu diberikan kepada kita semua manusia yang hidup sampai hari ini. Kalau Allah selalu menepati janji Bapak Ibu terkasih, tetapi bagaimana dengan kita? Kita seringkali tidak menepati janji kita kepada Allah. Karena itu tepatilah janji kita kepada Allah. Apa yang kita mau tepati dari janji-janji kita kepada Allah? Manusia harus menepati janjinya dan menanggapi janji Allah. Di sini ada gambar seperti mesin waktu ya Bapak Ibu ya. Selagi masih diberi kesempatan dan waktu, kita manusia harus menanggapi janji Allah ini
dengan segala sesuatu yang baik yang akan kita lakukan untuk memelihara hidup ini. Dengan demikian, aplikasi daripada firman Tuhan ini, penerapannya untuk kita semua, Bapak Ibu, mari kita menjadikan hidup kita untuk selalu menguduskan diri kita itu untuk menjaga kita, hidup kita jangan seperti manusia yang hidup pada zaman Nuh. Allah hidup, Allah melihat, Allah tahu apa yang kita lakukan. Pengudusan hidup itu ada terlihat dalam pasal 9 ini, ayat 2, ayat 5 hingga ayat 6. Lalu kemudian di ayat yang ketiga dan keempat, setelah peristiwa air bah, Allah memberi peraturan yang lebih longgar kepada manusia seperti tadi berkaitan dengan makanan. Sebelumnya manusia hanya diizinkan makan tumbuhan seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, tetapi dalam ayat 3 hingga ayat 4 kita lihat Allah mengizinkan manusia makan daging. Tapi ada pantangan mengenai darah atau daging yang masih ada darahnya, karena merupakan hal mendasar dalam peraturan mengenai makanan yang berlaku dalam masyarakat Israel. Lalu kita lihat di sini dalam, walaupun memang tidak disebutkan dalam ayat sampai dengan ayat 10, Allah kemudian menepati janjinya itu dan kemudian menunjukkan ada satu busur. Kalau dalam pasal 9 ayat 9 ini, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan seterusnya. Lalu kemudian ayat ke-11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Apa yang terlihat kemudian ada busur dalam ayat 14, kalau kita baca selanjutnya, ayat 13 dan 14. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jadi perjanjian ini atau busur ini adalah tanda perjanjian Allah yang dengan Nuh, lalu kemudian dengan segala makhluk. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini adalah satu bentuk di mana Allah dan manusia sebagai ciptaannya itu terikat dengan perjanjian. Terikat. Nah, kalau kita manusia Bapak Ibu, ikatan janji kita dengan Allah, kadang-kadang kita lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak terlihat, tetapi Allah yang menguasai hidup kita. Sehingga kita sangat lemah sekali dalam mengabaikan janji. Janji ya, kalau tadi kan nyanyian janji yang manis, kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Tapi manusia selalu janji, ngobrol-ngobrol janji, lalu kemudian akhirnya, tapi seringkali janji itu hanya janji manis yang kemudian mudah sekali untuk dikhianati. Janji yang manis itu mudah sekali untuk diabaikan, dan janji itu mudah sekali untuk dilupakan. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya akan mengangkat kaitan janji ini, bahwa Allah berjanji kepada satu keluarga. Kalau kita berjanji kepada seseorang dalam kehidupan kita, misalnya dalam hidup perkawinan, maka kita harus komitmen dengan janji tersebut, bahwa janji tersebut bukanlah hanya sekedar janji, tetapi mengikat kita seumur hidup sampai Tuhan memanggil kita. Ketika kita berkomitmen mengatakan janji sebagai anak gerakan pemuda, ketika CD kita menegaskan, ini merupakan satu penegasan, kita menegaskan bahwa kita sungguh percaya kepada Allah Tuhan dan Juru Selamat, maka penegasan itulah yang harus dihayati dalam bentuk-bentuk konkret bahwa kita adalah anak Tuhan yang setia. Jadi mari kita belajar dari perjanjian Allah dan Nuh, yaitu pertama, kita mau menghargai hidup ini dengan seluruh alam ciptaan yang Tuhan hadirkan. Kalau eksploitasi alam itu adalah merupakan bentuk di mana kita tidak menghargai alam sebagai ciptaan. Kita menganggap diri kita super, manusia yang super sebagai alam, sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, dan yang lain adalah makhluk yang rendah. Tidak. Hari ini kita belajar tentang ekologi, tentang alam dan sumber daya. Allah sungguh menghargai ciptaan tersebut, dan sebagaimana juga kita harus menghargai janji-janji kita untuk menghargai sesama kita manusia dan juga alam. Yang kedua,
Kita mau melihat busur sebagai tanda perjanjian Allah kepada manusia. Itu berarti Allah mengasihi kita. Mari kita mengasihi Bapak Ibu terkasih dengan kasih yang sudah Tuhan berikan. Kita punya kebebasan untuk hidup, tetapi kebebasan itu perlu kita jaga sebagai anak-anak Tuhan yang mampu untuk hidup dalam menerima dan menolak pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Budaya digital yang ada di tangan kita itu sangat mempengaruhi otak kita, sangat mempengaruhi cara berpikir kita, sangat mempengaruhi kelakuan kita, sangat berpengaruh bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena di tangan kita dengan budaya digital ini Bapak Ibu, kita seringkali jadi tidak menghargai sesama kita yang ada di depan kita. Kita seringkali mengabaikan mereka. Kalau dulu ada seorang yang mengatakan yang jauh jadi dekat, tetapi yang ada di sisi kiri dan kanan kita itu jadi jauh sekali. Kita mau menghargai perjanjian kita dalam keluarga, mengasihi mereka dengan segenap hati, mengasihi Tuhan juga. Dan inilah yang akan kita lakukan ke depan. Di tahun 2021 kita melangkah dengan perjanjian. Tuhan, saya mau berjanji untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama, mengasihi seluruh alam ciptaan. Saya akan mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu terkasih, inilah karakteristik dari perjanjian Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang mau mengikat janjinya untuk selama-lamanya. Kita menyadari kita masih hidup di tengah pandemi COVID-19. Kekerasan masih terus-menerus terjadi. Manusia tidak menghargai dengan sesamanya. Bahkan perceraian pun terus-menerus meningkat. Hidup di tengah pandemik justru bertemu dengan orang satu rumah, makin hari semakin justru harusnya mengasihi, tetapi malah justru terjadi tingkat perceraian yang semakin tinggi. Kita amat sangat cemas dengan kondisi ini. Sebagai gereja kita dipanggil, diingatkan agar kejadian-kejadian akibat dari pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan janji kita kepada Allah dan janji kita kepada sesama. Tuhan menjaga hidup kita Bapak Ibu dari segala pengaruh-pengaruh yang bisa melemahkan, melunturkan, dan juga membuat kita lupa akan janji kita. Mari kita bertobat. Setiap kali kita melihat busur di atas awan pelangi, itu adalah tanda Allah mengasihi kita, dan Ia sangat peduli dengan kondisi kita di tengah-tengah pandemi COVID dari virus corona ini. Tuhan tahu apa yang sedang Dia juga lakukan untuk supaya menolong kita tetap kuat, tetap mampu melewati pergumulan ini. Tuhan berjanji dan Tuhan juga akan menggenapi. Mari kita juga setia pada janji kita kepada sesama kita, kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kita untuk terus hidup dalam perjanjiannya yang kekal. Hingga apa? Hingga kita memasuki tanah perjanjian. Kita semua juga sedang memasuki tanah perjanjian Bapak Ibu. Kita sedang menjadi seorang musafir di bumi ini hingga kita memasuki tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru dan bumi yang baru. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita mengarungi tahun 2021 untuk memasuki tanah perjanjian yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dan juga hadirlah kerajaan Allah di tengah-tengah muka bumi ini, yaitu kedamaian dan kesejahteraan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Janjinya setia. Mari kita tetap setia juga dengan janji kita kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita akan mengaku iman dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk perjanjian abadi yang Engkau berikan kepada Nuh, kepada keluarganya, bahkan kepada keturunan Nuh, yaitu dan juga kepada kami semuanya. Perjanjian-Mu yang abadi Tuhan, bahkan Engkau memberikan kami juga sebuah janji yang istimewa ketika kami sudah menyeberangi tahun 2021. Ada tanah perjanjian yang Engkau siapkan bagi kami semua. Dan tanah perjanjian itu adalah Yerusalem yang baru dan bumi yang baru dan langit yang baru, di mana kami sedang bersama-sama melangkah menuju tanah perjanjian tersebut. Terima kasih ya Allah, ajar kami ketika kami hidup sedang menuju ke tanah perjanjian yang Engkau siapkan bagi umat-Mu yang percaya ini. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap kudus, ajar kami untuk menghargai kehidupan, ajar kami Tuhan untuk benar-benar berkomitmen dan melaksanakan komitmen itu dalam kehidupan kami bersama dengan setiap orang yang sudah Tuhan hadirkan dalam hidup kami, bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, kakak adik, bahkan juga dengan suami dan istri, bahkan janji-janji kami kepada Tuhan saat kami dibaptis, saat kami disidi, untuk setia kepada Tuhan yang tidak akan terombang-ambing oleh berbagai macam rupa angin pengajaran, ajaran sesat yang membuat kami lemah, bahkan berhala-berhala saat ini yang seringkali mengalihkan perhatian kami, yang mengendorkan semangat kami untuk setia kepada Tuhan. Berhala itu Tuhan seringkali berbentuk dengan benda-benda yang ada, yang seringkali lebih membuat kami hanya fokus kepada berhala tersebut, tidak kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada kami semua. Sehingga ketika busur ada di atas langit, kami melihat ada janji-Mu yang penuh dengan kasih untuk mengasihi kami semua, untuk tetap menghargai kehidupan ini. Saat ini bersama dengan jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan hadirkan kedamaian, Tuhan tolong agar bagi mereka yang sedang merencanakan segala bentuk radikalisme, bahkan juga hal-hal yang dilakukan untuk menyenangkan kelompok kepentingan mereka, biar Tuhan Engkau sendiri yang menolong agar aparat pemerintah juga dapat senantiasa diberikan kekuatan untuk membuat mereka bertobat, dan kemudian bangsa dan negara kami pada akhirnya tetap terus dalam kondisi kondusif, dalam keadaan aman dan damai. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, berkati agar kami terus berkomitmen fokus kepada Tuhan yang menyatakan diri hadir dalam diri Yesus Kristus, yang menyatakan kerajaan Allah, yaitu mendatangkan damai sejahtera-Mu dan kesejahteraan bagi sesama. Masih ada banyak Tuhan sesama kami yang berkekurangan, sesama kami yang hidup dalam ketidakmampuan, dalam ketidakberdayaan, tinggal di gerobak-gerobak. Tuhan Yesus, Engkau berjanji untuk mengasihi mereka. Ajar kami Tuhan, utus kami juga untuk mengasihi mereka, untuk menolong mereka, untuk memberikan mereka juga kekuatan dalam menghadapi pergumulan kemiskinan yang mereka alami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami berdoa untuk keluarga Cliff Sumese, keluarga Ernst Anto. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap hal yang dikerjakan, dilakukan, dan juga yang direncanakan. Beri kesehatan dan penyertaan Tuhan. Berkati keluarga Aubrey Sihanenia, keluarga Ibu Anda Kekumontoy. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau melihat setiap hal yang mereka kerjakan dan yang mereka juga sedang gumuli. Tuhan hadir dan menolong mereka. Kami berserah untuk keluarga Yosef Anton Tomasoa dan keluarga Leonard Kesar Tomasoa. Tuhan memberkati agar keluarga ini pun juga keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan, keluarga yang diberkati dalam setiap hal yang mereka akan kerjakan.
Kami bersyukur bersama jemaat yang berulang tahun kelahiran pada tanggal 3 Januari hingga 9 Januari. Kami bersyukur bersama Ibu Ivon Waro, Ibu Fania Saputri, Saudara Francisca Jen, Bapak Z Pasongka, Saudari Dusinka Mas Paitela, Ibu Sarce Patileka Sapialumiu, dan Ibu Elona Dara Maria. Berkati hidup mereka Tuhan dengan sehat dan panjang umur, dan juga biarlah selalu mereka menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit dalam pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Ane Aswar, Oma Konstan Korputi Item, Opi Dumano, Ibu Konstansa Meyer Penturi, Ibu Diksi Sianenia, Bapak Yohanes Ermas Paitela, Oma Pangke, dan Ibu Telma Laluyan Palendeng. Dalam kasih-Mu kami menyerahkan orang-orang tua kami yang lanjut usia ini. Tuhan hadir, Tuhan berikan mereka kekuatan di tengah lanjut usia mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami. Berkati Tuhan Yesus seluruh keluarga yang ada di Jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor, yang tidak kami sebutkan nama mereka, namun mereka punya pergumulan di tengah kesehatan, mereka bergumul dengan anak-anak, mereka bergumul dengan masa depan, mereka bergumul dengan pekerjaan, dan juga mereka bergumul untuk segala sesuatu yang harus mereka alami dalam ketidaknyamanan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan selamatkan, Tuhan tolong jaga, Tuhan tolong beri kesehatan, naungi jemaat-Mu Tuhan di Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor ini agar tidak terpapar daripada virus corona ini. Tuhan Yesus tolong, kami berdoa juga untuk keluarga kekasih kami, keluarga Ginting Sihaan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan hadir agar mereka pun juga menjadi keluarga yang terus ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bersama dengan presbiter yang telah Tuhan pakai untuk melayani kami pada hari ini, melayani bersama-sama Tuhan. Berkati tim multimedia, Gerakan Pemuda, berkati dalam pekerjaan, berkati cita-cita mereka, masa depan mereka. Organis dan pemandu lagu juga Tuhan tolong supaya apapun yang menjadi pergumulan, tantangan yang dihadapi dalam kelemahan tubuh dan apapun yang mereka sedang siapkan, Tuhan dengar dan Tuhan tolong jawab. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan bagi pegawai gereja, supaya mereka pun hidup diberkati Tuhan, diberi kesehatan, diberikan sukacita, dan diberikan yang terbaik. Bersama dengan tim Pelkes, bersama dengan semua yang hadir, kami berdoa untuk menyerahkan kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan setiap unit misioner, mendengarkan panitia PPSI, BPPJ, dan juga doa yang dinaikkan oleh tiap-tiap keluarga. Tuhan, Engkau mendengarkan seruan pergumulan yang dinaikkan oleh tiap keluarga yang hari ini di minggu pertama bulan Januari tahun 2021 mereka berjanji kepadamu Tuhan. Tuhan tolong dengarkanlah ungkapan-ungkapan janji yang telah dinaikkan oleh tiap-tiap keluarga dan tiap pribadi. Tuhan tolong dengar doa mereka, Tuhan tolong jawab tepat pada waktunya. Tuhan tolong Engkau mengasihi kami semua sesuai dengan janji-Mu kepada Nuh dan janji-Mu kepada kami semuanya. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang sangat mengerti, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, menopang kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Pengkhotbah 5 ayat 4-6 yang menyatakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.